Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 21233060. Saya dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan yang berjudul pemungutan pajak. Pemungutan pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi perpajakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak dianggap menjadi fungsi dalam sektor publik. Fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguleran. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengubah tarif dan pengecualian atau keringanan dalam hal tertentu. Macam-macam pungutan pajak di Indonesia. Pajak adalah iuran wajib. Pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal kontraprestasi. Jasa dapat ditunjukkan serta digunakan untuk belanjai biaya dan pengeluaran umum pemerintah. Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contoh, retribusi parkir, retribusi pasar, izin membuat bangunan, dan lain-lain. Sumbangan atau iuran adalah biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Prestasi itu tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Contoh, sumbangan wajib, pemeliharaan prasarana jalan. Penerimaan negara bukan pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, misalnya SIM, lelang pas kayu, dan lain-lain. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak untuk mencapai tujuannya. Asas pemungutan pajak berdasarkan Adam Smith dikenal dengan deformation. Asas equality. Pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Asas certainty. Pajak yang dibayar harus jelas, certain, dan tidak mengenal kompromi, non-arbitrary. Kepastian hukum akan subjek, objek, dan tarif, dan waktu pembayaran harus jelas. Asas convenience. Pajak yang dipungut sebaiknya pada saat yang paling baik bagi wajib pajak. Misalnya pada saat diterima penghasilan yang bersangkutan. Asas ekonomi atau efisiensi. Pungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, dengan sesekali biaya pungutan pajak melebihi kewajiban pajaknya. Teori pemungutan perpajakan. Sesuai dengan fasilitas negara bahwa terdapat alasan negara melakukan pemungutan perpajakan, yaitu teori asuransi. Berdasarkan teori asuransi, negara berhak melakukan pemungutan pajak kepada warganya karena negara melindungi keselamatan jiwa serta benda dan hak-hak rakyatnya. Sebagai timbal baliknya, bahwa rakyat tersebut harus membayar pajak sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut. 2. Teori kepentingan. Berdasarkan teori kepentingan bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. 3. Teori gaya pikir. Berdasarkan teori gaya pikir ini, bahwa pajak yang dibayar harus sesuai dengan gaya pikir masing-masing orang. 4. Teori bakti. Berdasarkan teori bakti ini, bahwa sebagai warga negara yang berbakti,
yang mana rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Nah, ciri asas daya beli berdasarkan ciri atas daya beli ini memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi dalam beberapa macam itu. Sistem pemungutan self-assessment system. Dalam sistem pajak ini, wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem pemungutan ini, kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat wajib pajak sendiri, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk A. Menghitung sendiri pajak yang terhutang, B. Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang, C. Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang, D. Melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Sistem pemungutan vertical assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak ini, di mana aparatur pajak diskus menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak duduknya berada pada aparatur pajak diskus. Sistem pemungutan withholding system. Dalam sistem pemungutan pajak, di mana perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Pihak ketiga yang diberi kepercayaan meminta untuk memotong atau memungut pajak, misalnya pada badan tertentu, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan, dan lain-lain. Contoh pajak yang menganut sistem ini misalnya PPh pasal 4, ayat 2, 15, 21, 22, 23, dan 26. Selesai pemungutan pajak. Selesai real atau pengenaan belakang merupakan cara pengenaan pajak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya, real atau nyata, yang diperoleh suatu tahun pajak. Selesai fiktif atau pengenaan di depan merupakan cara pengenaan pajak yang berdasarkan atas suatu anggapan fiksi, dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Misalnya, penghasilan seorang wajib pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya. Selesai campuran atau biasa. Pengenaan di depan maupun di belakang merupakan campuran antara selesai real dan selesai fiksi, di mana fiskus akan menggunakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak. Dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jenis pajak menurut pungut pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dipungut Direktorat Jenderal Pajak meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), biaya perolehan atas tanah dan bangunan (PPHTB), dan biaya materai. Dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi biaya masuk impor, biaya masuk tambahan impor dan cukai. 2. Pajak daerah, itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Pemerintah daerah, provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), dan kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB, dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian, dan lain-lain. Hambatan pengumpulan pajak. Secara negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak dapat lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu mencintai pemenuhan kewajiban perpajakan.
Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pembatasan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan sukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk reaksi dari tengah atas ketidakpuasan terhadap perlakuan pajak sering diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang sulit mengutam pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi masyarakat, kembang sektor penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem mengutam pajak itu sendiri. Sistem mengutam pajak suatu negara yang baik adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomi, dan kebebasan. Keadilan ditunjukkan bagi wajib pajak. Saya dengan kepastian hukum menjadi dasar pelaksanaan penghutang pajak baik bagi wajib pajak maupun bagi peserta. Ekonomi ditunjukkan bagi pelaksanaan penghutang pajak bagi peserta dengan tidak tinggal masalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta dalam rangka pengumpulan pajak. Perlawanan aktif meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan, dan melalaikan pajak yang langsung ditujukan pada peserta. Cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Asas pemungutan pajak. Asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh WP yang terdapat tinggal di wilayahnya. Penghasilan daerah dan penghasilan daerah berlaku untuk WP dalam negeri. Asas sumber. Negara berhak menggunakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan negara. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.